Halo teman-teman, kali ini kita akan mendiskusikan tentang paradigma dan metodologi dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pertama sekali mari kita simak apa itu paradigma. Jadi Alan Bryman mendefinisikan paradigma itu sebagai sekumpulan kepercayaan dan patokan yang bagi para ilmuwan di tiap disiplin tertentu menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana penelitian dilakukan, dan bagaimana hasilnya harus diinterpretasikan. Sebenarnya singkatnya, paradigma itu adalah cara pandang melihat fenomena sosial. Jadi ada beberapa macam paradigma dalam setiap disiplin ilmu tertentu, termasuk dalam ilmu politik, yang beda paradigma itu beda melihat apa yang harus dipelajari, beda melihat bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dan beda dalam menginterpretasikan atau menganalisis hasil. Nah, kita mulai dengan paradigma-paradigma umum dalam ilmu sosial. Secara umum ada 3 jenis paradigma dalam ilmu sosial. Kita lihat yang pertama adalah positivisme. Nah, dalam paradigma positivisme ini, dunia sosial itu dilihat secara netral. Peneliti bersifat objektif, tidak memihak, dan bertugas sebagai alat untuk mengumpulkan data secara sistematis. Jadi di sini mengasumsikan bahwa peneliti itu berjarak dengan dunia sosial yang dia teliti, ya. Nah, implikasi dari paradigma ini adalah metode yang digunakan atau pendekatan yang digunakan nantinya adalah pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena di sini peneliti itu tidak memasukkan nilai-nilai yang dia yakini ke dalam objek penelitiannya. Dia mencoba seperangkat teori yang sudah disiapkan dia tes atau dia uji apakah sesuai atau tidak dengan dunia sosial yang ada. Itu yang pertama, positivisme. Nah, yang kedua adalah paradigma interpretivisme atau konstruktivisme. Kalau tadi peneliti sifatnya objektif, di paradigma interpretivisme ini peneliti bersifat subjektif. Ya, peneliti itu dia menyimak, mendengarkan, dan memahami dunia sosial yang dia teliti. Jadi di sini si peneliti itu mencoba untuk mendefinisikan dunia dari kacamata yang diteliti, ya, sehingga terkadang peneliti itu bisa bersifat subjektif. Ya, berbeda dengan yang tadi positivis, dia berjarak. Ya, kalau ini dia masuk mencoba untuk melihat dunia sosial dari kacamata yang dipandang oleh yang diteliti. Nah, implikasi dari paradigma interpretivisme ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Gitu. Nah, ada yang ketiga paradigma disebut sebagai paradigma kritis yang berakar dari Marxis. Nah, di sini paradigma kritis itu punya tujuan tertentu. Ya, dia tidak hanya mendefinisikan dunia sosial dari kacamata yang diteliti seperti yang dilakukan dalam paradigma interpretivisme, tapi dia juga mencoba untuk menganalisis dan membongkar satu kesenjangan yang terjadi. Jadi ada misi tertentu yang diemban saat melakukan penelitian dengan paradigma kritis, yaitu membongkar apa yang palsu di dunia. Nah, kita sekarang spesifik melihat perkembangan paradigma dalam ilmu politik. Ya, sudah banyak sekali yang menggunakan berbagai macam paradigma, dan kita akan bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama sekali dulu ilmu politik itu disebut menggunakan paradigma institusionalisme lama, di mana dalam paradigma awal ini para peneliti ilmu politik itu mencoba untuk menganalisis konstitusi dan institusi, ya. Jadi saat itu bertepatan dengan mulai munculnya negara modern, ya, negara Westphalian. Nah, para peneliti mencoba untuk melakukan analisis, meneliti tentang konstitusi dan institusi dari negara tersebut. Ya, di sini ada 4 jenis. Yang pertama dia strukturalis, di mana menganggap bahwa struktur yang menentukan tingkah laku politik.
Nah, di sini misalkan penelitian yang dilakukan oleh Feiner di tahun 1970, dia mencoba untuk melihat perbandingan eh, berbagai bentuk pemerintahan di dunia ini. Hasilnya dia membagi pemerintahan itu berdasarkan klasifikasi tertentu. Ada yang dia sebut sebagai demokrasi liberal, ada yang dia sebut sebagai totaliter, dan ada yang disebut sebagai dunia ketiga. Nah, klasifikasi itu hanya dia simpulkan dari pengamatannya terhadap konstitusi dan institusi di negara tersebut. Ya, jadi dia hanya melihat struktur. Itu yang jenis pertama. Nah, kemudian ada yang historis, ya, yang mencoba untuk melacak sejarah dari satu negara, bagaimana konstitusi yang dibentuk, bagaimana institusi dibentuk, gitu. Nah, yang ketiga adalah berjenis legalis, yang menganggap bahwa hukum itu yang paling berperan penting dalam pemerintahan, sehingga penelitian ilmu politik dilakukan untuk meneliti hukum-hukum yang diterapkan. Ya. Sementara yang terakhir adalah fungsionalis, yang melihat bagaimana institusi yang ada membuat sistem politik bekerja. Bagaimana peran birokrasi, bagaimana peran polisi, peran pengadilan, peran militer, itu masing-masing menggunakan atau memiliki fungsi yang akhirnya membuat sistem politik bekerja dan negara itu bisa bekerja. Nah, itu adalah jenis yang pertama, yaitu institusionalisme, yang disebut juga institusionalisme lama kemudian, karena kemudian nantinya ada paradigma yang baru, yaitu institusionalisme baru. Nah, berkembang dari institusionalisme ini adalah paradigma yang kita sebut sebagai paradigma pluralisme, yang dominan di tahun 1950-an. Nah, paradigma ini berfokus pada kelompok dan negosiasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Intinya, paradigma ini memandang bahwa politik itu adalah soal praktik informal dan dinamika antar kelompok. Jadi, lebih penting dalam melakukan penelitian politik itu adalah mencoba untuk meneliti praktik-praktik informal yang terjadi. Contohnya begini. Jadi, pertarungan pengaruh antara kelompok. Jadi, ada penelitian yang bernama Cherny di tahun 2009. Nah, dia kemudian menghasilkan ataupun menjelaskan ada 3 varian karakteristik dari pluralisme ini. Yang pertama itu adalah pluralisme klasik, di mana menurutnya politik itu adalah bagaimana antar kelompok yang ada di masyarakat saling berpengaruh, saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan yang ada. Nah, kemudian ada karakteristik policy networks. Yang ini memandang bahwa ada kelompok yang punya akses terhadap kebijakan, ada yang enggak. Ya, jadi politik itu diarahkan untuk meneliti siapa nih kelompok yang punya akses untuk mempengaruhi kebijakan negara dan siapa yang enggak. Gitu. Sehingga kita bisa memahami kenapa satu negara mengambil kebijakan A bukan B. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada varian neopluralis. Neopluralis ini melihat bahwa bisnis itu punya keuntungan struktural, di mana dianggap bahwa kelompok-kelompok bisnis biasanya akan lebih mudah untuk mempengaruhi negara. Nah, itu paradigma pluralisme yang berkembang. Berikutnya ada paradigma elitisme, yang punya argumen bahwa politik itu didominasi oleh elit. Ya, politik hanya tentang elit. Sehingga penelitian menurutnya harus berfokus pada elit dan kekuasaan. Nah, di sini ada 3 varian juga seperti paradigma pluralisme tadi, yaitu elitisme klasik, varian power elite, dan varian regime elitism. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari elitisme klasik, dia menganggap bahwa oligarki mengontrol negara via dominasi terhadap birokrasi dan teknologi. Nah, pandangan elitisme klasik ini juga melihat bagaimana dalam struktur masyarakat elit itu sudah inherent. Jadi ada teori yang menunjukkan piramida itu ya. Jadi kelompok kecil yang ada di atas itu adalah elit, sementara massa yang ada yang lebih besar yang ada di bawah. Nah, di sini ada karya yang terkenal, misalkan Robert Michels di tahun 1911, ataupun karya Gaetano Mosca di akhir abad ke-19. Kemudian perspektif kedua, yaitu power elite. Misalkan ada karya tokoh yang bernama Wright Mills,
yang dia mengatakan bahwa ada yang punya kapasitas kekuasaan melakukan lobby, yaitu elit berkuasa itu hanya ada di seputar ekonomi, politik, dan militer. Jadi dia berdasarkan pengamatan terhadap Amerika Serikat ya di saat itu, dan dia menemukan bahwa yang mengendalikan negara itu kalau bukan elit ekonomi, elit politik, ya elit militer. Di luar itu nggak ada. Jadi meneliti politik harus diarahkan kepada tiga elit itu. Itu berdasarkan perspektif power elit. Sementara yang ketiga yaitu regime elitism beranggapan bahwa kekuasaan itu terfragmentasi sehingga negara itu adalah hasil kolaborasi dengan aktor privat ya. Jadi ada negara, ada sektor privat atau swasta, dan negara itu adalah hasil dari kombinasi dua aktor ini. Ada kerjasama melalui jaringan informal. Nah, setelah itu ilmu politik berkembang lagi, masuk kepada di era sekitar 1960-an, kita kenal dengan paradigma tingkah laku atau behavioralisme ya. Nah, di sini lebih ada perubahan hal yang diteliti dalam ilmu politik, yaitu mencoba untuk meneliti tingkah laku. Nah, kalau tadi kita di awal itu berbicara tentang bagaimana negara, institusinya, konstitusinya, ya, dan bagaimana kelompok-kelompok yang berpengaruh, bagaimana elit-elit yang melaksanakan ataupun memperjuangkan kepentingannya ataupun melakukan negosiasi dengan elit yang lain gitu. Nah, dalam behavioralisme ini ada pergeseran objek penelitiannya menjadi spesifik kepada individu ataupun kepada orang per orang, aktor ya. Nah, pendekatan behavioral ini misalkan mengajukan pertanyaan tentang mengapa orang melakukan voting, demonstrasi, ya, mengapa orang ikut dalam pemilu gitu, dan bagaimana elit memandang dunia sosial, apa yang mereka lakukan. Ini adalah hal-hal yang mereka coba untuk teliti, dalami ya. Dan ini sebenarnya terpengaruh oleh tradisi positivis. Jadi dalam positivis itu menganggap bahwa di luar sana ada realitas sosial objektif yang harus diteliti. Ya, tadi paradigma ilmu sosial yang pertama positivisme itu kan seperti ilmu alam ya. Jadi ilmu alam itu sudah ada pola atau struktur tertentu yang ada di dunia ini, dan tugas peneliti adalah menemukan bagaimana pola tersebut supaya bisa mengubahnya atau memodifikasinya. Nah, itu juga dengan tradisi behavioralisme ini. Menganggap bahwa masyarakat itu atau individu orang per orang itu punya kecenderungan pola-pola tingkah laku. Ya, contoh semacam logika tautologis ya. Kalau A maka B, ya kalau enggak A maka enggak B. Ya, contohnya secara umum voter itu dianggap akan memilih lagi petahana kalau dia puas. Ya itu kan secara umum seperti itu. Tapi apakah sudah pasti seperti itu? Bagi paradigma behavioralisme sudah pasti seperti itu, karena berbagai penelitian menunjukkan pola yang serupa, gitu ya. Nah, makanya karena dia terpengaruh oleh tradisi positivis, biasanya paradigma behavioralisme ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sekarang kita lihat perkembangan berikutnya, yaitu di awal 80-an ilmu politik kemudian mengadopsi metode ekonomi untuk mempelajari politik yang kita sebut dengan pilihan rasional. Ya, kalau tadi sebatas di behavioralisme itu sebatas meneliti bagaimana tingkah laku orang dalam ya aktivitas-aktivitas politik ya. Nah, kalau di pilihan rasional ini menganalisis kenapa pilihan itu diambil, dan jawabannya adalah karena itu rasional, yang paling rasional. Ya, karena mengasumsikan bahwa manusia itu adalah manusia yang makhluk yang rasional ya. Jadi asumsi utama dalam pilihan rasional ini, paradigma pilihan rasional ini adalah rasionalitas dan kepentingan. Jadi paradigma ini mengasumsikan bahwa aktor itu pasti selalu bertindak untuk mengamankan kepentingannya. Ya, diwakili oleh perspektif Downs di tahun 1957, dia menawarkan kebijakan untuk memenangkan pemilu ya. Dia di situ mencoba untuk mengajukan satu teori yang disebut median voter itu ya, bagaimana partai itu akan berpindah ke tengah untuk merebut ceruk pemilih yang lebih besar. Tujuannya apa? Hanya untuk memenangkan pemilu. Nah, banyak lagi
teori-teori yang merupakan turunan dari paradigma pilihan rasional yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian politik. Misalkan adalah teori-teori tentang pemburuan rente atau rent seeking, teori-teori tentang redistribusi, relasi agen prinsipal, tentang veto players dalam pengambilan keputusan ya, tentang collective action dan lain-lain. Nah, Levitt mengatakan bahwa insentif adalah landasan hidup modern. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mengetahui tindakan orang harus dicari tahu dia insentifnya apa. Ya, satu politisi mengambil langkah A itu harus diteliti insentif kalau dia memilih langkah itu apa, kalau B apa dan seterusnya ya. Jadi asumsinya adalah rasionalitas dan kepentingan. Kemudian paradigma berkembang lagi. Kali ini institusionalisme baru. Setelah tadi awalnya institusionalisme lama itu dikritik oleh paradigma behavioral, kemudian dikritik lagi oleh pilihan rasional dengan menggunakan metode-metode ekonomi atau logika-logika ekonomi ya, logika untung rugi seperti itu. Nah, di sini institusionalisme baru mencoba untuk mengembalikan bahwa tindakan orang itu nggak semata-mata karena rasionalitas atau kepentingannya saja, tapi ada faktor aspek perilaku individu, gagasan, konflik, struktur ekonomi politik gitu. Jadi mengembalikan fokus kajian itu lagi kepada institusi. Nah, tadi di paradigma behavioral dan pilihan rasional, institusi mulai ditinggalkan. Yang tadinya awalnya diteliti itu ya institusi. Nah, ini kemudian mulai ditinggalkan. Dalam institusionalisme baru, mereka mencoba untuk mempelajari institusi sangat penting karena institusi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa, perilaku, dan perubahan politik. Nah, di sini juga ada 3 varian, yaitu institusionalisme historis, institusionalisme pilihan rasional, dan institusionalisme sosiologis. Nah, kita bahas secara singkat. Kalau dalam institusionalisme historis, menekankan bahwa ilmu politik itu seharusnya fokus pada sejarah mengenai apa yang terjadi, dipikirkan, dan dicitrakan, bukan berpegang terlalu ketat pada kerangka teoritis. Nah, jadi ada istilah dalam institusionalisme historis ini yaitu path dependent. Nah, path dependent itu artinya adalah perubahan itu yang terjadi dalam satu proses institusionalisasi, seperti pola kebijakan, pola proses, dan hasil bisa berbeda-beda setiap kasus. Jadi mencoba untuk men-tracking ya apa yang terjadi di masa lalu ya secara historis. Nah, kemudian ada institusionalisme pilihan rasional. Nah, atau IPR. Institusionalisme pilihan rasional ini adalah mekanisme instrumental untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. Ya, setiap tindakan politik dari aktor didasari perhitungan untung rugi dan aksi reaksi dari para aktor lainnya. Jadi ini mirip seperti paradigma yang tadi ya, pilihan rasional. Jadi di sini kemudian menyimpulkan bahwa kalau ada satu keputusan politik itu adalah hasil dari win-win solution dari berbagai aktor yang ada. Ya, jadi aktor A punya motif X, aktor B punya motif Y, aktor C punya motif Z, kemudian itu disatukan, diramu, kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu. Dan itu yang sesuatu itulah yang menjadi win-win solution. Katakanlah misalkan N. N itulah menjadi win-win solution yang merupakan hasil dari pilihan rasional dari setiap aktor yang ada. Kemudian ada institusionalisme sosiologis. Nah, di sini menekankan pada aspek gagasan, norma, budaya, dan identitas. Jadi mengkritik pilihan rasional yang tadi mengasumsikan bahwa manusia itu dasarnya hanya rasionalitas dan kepentingan. Bagi institusionalisme sosiologis, faktor identitas itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Misalkan dia beragama tertentu, maka dia punya preferensi untuk menghasilkan kebijakan sesuai dengan ajaran agamanya tersebut. Atau kalau seseorang punya ideologi, ya ide, maka dia akan cenderung untuk mengaktualisasikan idenya tersebut. Nah, ini adalah pendekatan institusionalisme baru. Kemudian ada pendekatan berikutnya itu konstruktivisme.
yang mengasumsikan bahwa orang bertindak karena ada konstruksi sosial. Ini seperti institusionalisme baru yang sosiologis tadi ya. Jadi contoh-contoh karya dalam ilmu sosial bisa kita temukan di karya Emil Durkheim, Max Weber, Tal Parsons ya. Dalam bidang ilmu politik, misalkan yang sangat terkenal adalah tulisan Gabriel Almond dan Sidney Verba yang meneliti tingkah laku dan nilai di berbagai negara yang menopang demokrasi, yang kemudian ada subdisiplin dalam ilmu politik disebut dengan budaya politik. Ya. Jadi ada beberapa komparativis ya seperti Peter Hall, Catherine Seeking, Sherry Berman yang menganggap bahwa perubahan kalau mau mempelajari perubahan institusi dan kebijakan ya, dalam satu negara atau dalam satu kelompok masyarakat tertentu harus dipelajari idenya. Ya. Apa ide yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tersebut atau di negara tersebut. Ide itu bisa berasal dari agama, bisa berasal dari adat istiadat, dan seterusnya. Ya, di sini komparativis itu merujuk pada ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian di lebih dari satu negara, kemudian membandingkannya, melihat apa persamaan dan apa perbedaannya. Nah, itu paradigma konstruktivis. Kemudian kita masuk ke paradigma yang kemudian berkembang di banyak ilmu sosial lainnya juga, yaitu paradigma kritis. Nah, paradigma ini punya standing position, yaitu dia mempermasalahkan ketimpangan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Sehingga agendanya itu adalah untuk mengurai dan mengadvokasi redistribusi kekayaan dan akses. Jadi ada misi yang diusung dalam paradigma ini, bukan hanya menjelaskan fenomena sosial, tapi juga berupaya untuk mengubahnya atau memperbaikinya, atau mengusulkan cara untuk memperbaikinya. Ya, atau minimal adalah menunjukkan bahwa hal yang tidak baik itu terjadi. Gitu. Paradigma kritikal ini berakar dari Marxisme ya. Jadi berkaitan dengan revolusi industri atau akumulasi primitif, di mana pengumpulan sumber daya itu dalam sejarah manusia ya dimanapun itu terkumpul di segelintir orang ya, karena itulah menyebabkan kesenjangan. Nah, di sini paradigma kritis berupaya untuk mempersoalkan itu. Motivasi utama atau idealisme paradigma kritis ini adalah untuk melakukan analisis kelas atau mengungkap bagaimana lapisan kelas teratas di tiap periode sejarah tertentu itu selalu ada eksploitasi di situ ya terhadap kelas yang di bawahnya. Sehingga itu tadi ya. Jadi paradigma ini punya agenda untuk mengurai dan mengadvokasi redistribusi kekayaan dan akses. Nah, setelah kita lihat paradigma, sekarang kita beranjak ke metodologi. Nah, metodologi itu ada beberapa definisi, tapi secara umum kita bisa lihat 3 definisi yang saya tampilkan ini. Metodologi itu adalah ilmu untuk menjawab pertanyaan, ya, keseluruhan cara untuk menjawab masalah penelitian. Jadi di sini metodologi itu berbeda dengan metode penelitian. Kalau metode penelitian itu secara apa ya, secara implisit dia kelihatan ya di proposal atau di laporan penelitian ataupun deskripsi di apapun itu yang termasuk adalah jenis laporan penelitian. Di situ ada bagian metode penelitian yang mencakup misalkan jenis penelitiannya apa, metode pengumpulan datanya apa, teknik analisis datanya apa. Nah, metodologi ini adalah seringkali dia tak terlihat dalam satu subbab tertentu di laporan penelitian, tapi dia sebenarnya sudah menjadi ruh dari satu penelitian secara utuh. Jadi dia keseluruhan cara untuk menjawab masalah. Ya. Nah, definisi yang lain menyebutkan metodologi itu sebagai tulang punggung penelitian untuk menentukan hubungan antara pertanyaan riset dengan analisis empirik hingga penarikan kesimpulan. Metodologi itu juga serangkaian langkah yang merupakan tahapan-tahapan sistematis berdasarkan prosedur berpikir yang benar, sehingga yang dilakukan dalam perancangan atau penelitian terarah terhadap usaha-usaha menjawab tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentu saja metodologi dalam hal ini punya beberapa aspek ya untuk lebih memudahkan pemahaman. Ada 4 basis metodologi sebenarnya. Kita lihat dari basis logika, dari basis teori dan asumsinya, dari basis pendekatan, kemudian dari basis sudut pandang.
Nah, dari basis logika, logika dalam penelitian kualitatif itu adalah induktif atau mencoba untuk melihat sesuatu itu dari khusus ke umum ya. Nah, berbanding terbalik dengan eh, penelitian kuantitatif yang melihat secara deduktif atau umum ke khusus. Kalau dalam kuantitatif kan dia mencoba untuk sudah ada teori yang selama ini diyakini orang, kemudian itu dicoba diterapkan eh, di objek penelitian yang baru atau yang berbeda dari yang sudah diteliti. Nah, dalam penelitian kualitatif, logika berpikirnya adalah secara induktif, di mana temuan-temuan di lapangan itu dicari dulu, kemudian dikaitkan dengan gambaran besar ataupun teori-teori yang sudah berbicara tentang apa yang kita teliti. Ya, itu perbedaan mendasar dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, lebih spesifik lagi kita bisa lihat proses logika induktif dalam penelitian kualitatif. Nah, ini ya, dimulai dari mengumpulkan informasi, mengajukan pertanyaan terbuka kepada partisipan atau merekam catatan lapangan, kemudian menganalisis data untuk membuat tema-tema atau kategori-kategori. Jadi misalkan ada narasumber warga, ada narasumber elit politik, ada narasumber dari pemerintah, ada pelaku bisnis, itu dikategorisasi. Nah, kira-kira pendapat mereka seperti apa gitu. Kemudian dilakukan pola umum, generalisasi, atau teori dari tema atau kategori tertentu. Jadi dari kumpulan-kumpulan data tadi kemudian dicari polanya seperti apa, hubungan-hubungan antar pola itu seperti apa. Kemudian mengemukakan generalisasi atau teori dari literatur dan pengalaman. Nah, ini berbanding terbalik dengan di kuantitatif, di mana di kuantitatif itu teori itu yang memandu apa yang harus diambil di lapangan. Nah, kalau ini yang ada di lapangan digali dulu, baru kemudian nanti dielaborasi dengan teori yang sudah ada. Nah, itu dari logika, dari basis logika. Kalau dari basis teori dan asumsi, dalam penelitian kualitatif itu, teori itu adalah untuk menjadi pemandu mencari data ya, untuk sekaligus juga untuk membangun sistematika penulisan yang sistematis. Ya, misalkan ada satu teori mengatakan bahwa suatu negara mengalami kemunduran demokrasi bila hal-hal ini terpenuhi, misalkan ada hal X, Y, dan Z. Nah, maka dari situ kita memandu kita untuk mencari data di lapangan apakah X, Y, Z itu terpenuhi. Tapi kita membuka kemungkinan apakah ada faktor lain, yaitu misalkan katakanlah faktor A dan faktor B, gitu. Ataupun di lapangan kita tidak menemukan bahwa misalkan salah satu faktornya itu nggak terpenuhi. Jadi singkatnya adalah teori itu dalam penelitian kualitatif sebenarnya memandu kita untuk mencari data. Ya, dan asumsi itu juga, asumsi itu kan sebenarnya adalah kesimpulan yang belum diobservasi. Kita kalau dalam kuantitatif disebut hipotesis, nah di kualitatif kita sebut asumsi. Nah, sejak awal kita sudah punya asumsi sebenarnya. Ya, ketika kita sudah menentukan rumusan masalah, ketika kita sudah menentukan teori apa yang kita gunakan, kita sudah punya asumsi kira-kira nanti jawabannya seperti apa. Ya, tapi itu masih belum diobservasi. Kemudian dari basis pendekatan, kita lihat perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu berdasarkan kerangka berpikir positivis, yang menekankan pada kerangka berpikir ilmu alam, ya. Jadi seperti tadi, realitas itu ada di luar sana bagi kuantitatif, sehingga tugas peneliti adalah untuk mencari pola-pola yang ada di luar itu dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Nah, kalau di kualitatif dia nggak berangkat dari variabel yang sudah ditentukan. Kita nggak cari variabel, misalkan dalam menganalisis perilaku pemilih, di kuantitatif kan jelas ada variabel usia, gender misalkan, atau pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau dalam kualitatif, variabelnya itu nggak ditentukan di awal, tapi mencoba untuk mencari tahu makna yang nggak nampak di permukaan, mencoba untuk menggali ya. Seringkali ya teori itu hanya sebagai apa namanya
pemandu minimal aja untuk mencari data. Selanjutnya di lapangan itu bisa di apa namanya dielaborasi lagi, gitu, dimodifikasi lagi. Nah, kemudian basis yang terakhir, sudut pandang itu yang akan menentukan alat analisis kita. Nah, kalau dalam kualitatif, sudut pandangnya seperti tadi disampaikan, ada yang interpretatif, yang mencoba melihat dunia sosial itu dari kacamata objek penelitian. Misalkan kita mau meneliti bagaimana warga negara memandang pemerintah. Maka yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk mendalami pendapat-pendapat dia tentang pemerintah gitu. Bukan kita tanyain tentang apakah menurut Anda pemerintah ini seperti ini, pemerintah ini seperti itu gitu. Ya, jadi sebaliknya kalau dalam di kuantitatif, sudut pandang itu menggunakan apa ya, peneliti itu sudah menentukan terlebih dahulu apa yang harus dites terhadap objek penelitian ini, sehingga dia akan berjarak dan dia bersifat subjektif.